masuk ke private solution. Kalau tadi kita banyak membahas tentang kebijakan pemerintah. Nah, sebenarnya kedua belah pihak yang berkepentingan ini ya, yang maksudnya yang berkepentingan di dalam dan yang di luar, kedua belah pihak yang di dalam dan di luar, itu bisa menyelesaikan permasalahannya gitu melalui private solution. Oke, next kita ke konsep. Nah, di sini ada yang bisa tebak gambar siapa? Ya, lagi-lagi ini adalah seorang ekonom yang bernama Ronald Coase. Jadi, ekonom ini dialah yang mengembangkan teori Coase Theorem, ya. Coase Theorem dikembangkan oleh Ronald Coase. Aku nggak tahu cara bacanya gimana, Coase atau Coase. Yang penting kita tahu dulu ya konsepnya seperti apa. Nah, pada bahasan sebelumnya, eksternalitas bisa diatasi dengan adanya pengaturan dari pemerintah. Ya, pengaturan dari pemerintah. Selain itu, para pihak yang terlibat ini bisa juga menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini yang disebut dengan private solution. Semua pihak yang terlibat akan bernegosiasi untuk mencari solusi. Nah, ini nanti jadi Coase Theorem ini bilang kayak gini. People can bargain among themselves and reach an efficient outcome. Jadi mereka bisa nih bernegosiasi dan mencapai efisiensi yang maksimal gitu ya. Keluarannya yang efisien. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh teorema kuase. Nah, di sini, sorry ya, ada salah ketik yang contoh. Ada contoh teorema kuase. Nah, kita dihadapkan dalam sebuah tabel nih. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Ada no filter, no treatment plan, filter, no treatment plan, no filter, treatment plan, filter, treatment plan. Nah, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya pilihan-pilihan yang bisa dipakai bagi perusahaan maupun bagi pelayan. Nah, ada yang bisa tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat mungkin ya, ada yang bisa tahu. Ada yang masih ingat kasus kita yang di slide-slide sebelumnya, yaitu kasus perusahaan baja, pabrik baja yang membuang limbahnya ke sungai dan menimbulkan kerugian bagi pelayan, karena itu bisa mematikan mata pencahariannya. Oke, kita akan bahas di sini. Aktivitas perusahaan menimbulkan eksternalitas berupa polutan di sungai yang merugikan nelayan. Perusahaan mempunyai opsi untuk membangun filter atau tidak. Pencari ikan atau pelayan juga mempunyai dua opsi, menanam tumbuhan untuk mengurangi polutan atau tidak. Nah, ini ada profitnya ya. Di sini ada profit perusahaan, di sini ada profit bagi pelayannya. Next mungkin ya kita bahas di slide selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke kasus yang sebelumnya. Nah, saat perusahaan ini memiliki property right itu hak paten gitu ya, untuk membuang limbahnya, perusahaan ini tidak akan membangun filter karena profitnya itu lebih besar ya, profitnya itu lebih besar ketika ia tidak membangun filter gitu. Dalam keadaan ini, pencari ikan akan ambil treatment plan ya, karena dia akan menyelamatkan dong mata pencariannya. Profit perusahaannya sebesar 500 ya di sini. Ketika perusahaan itu ada property right, maka dia no filter dan pelayan. Iya, pelayan ya. Pelayan itu nanti di treatment plan berarti ya. Berarti dia no filter dan pelayan itu akan treatment plan karena dia akan berusaha dong untuk menyelamatkan mata pencariannya. Maka nanti factory profitnya dari 500 dan pelayannya di 200. Namun, pencari ikan ini kan bisa melakukan negosiasi sehingga profit keduanya bisa bertambah. Karena apa? Karena di sini ada penurunan gitu ya. Kalau misalnya si perusahaan itu coba nih perusahaan itu dia membuat sebuah filter, maka profitnya pelayan tuh 500, tapi ketika perusahaan itu tidak membuat filter, maka profitnya nelayan tuh berubah menjadi 200. Nah, itu kan pencari ikan kan menganggap itu adalah sebuah kerugian dong. Makanya dia akan berusaha untuk menegosiasi. Berusaha untuk negosiasi sama perusahaan ini, ayo dong kita
cari keluarnya sama-sama biar profit kita itu ya setidaknya sama-sama nambah lah gitu. Terus nih ya, karena tadi solusinya itu negosiasi, terus gimana cara negosiasinya gitu? Caranya, perusahaan ini diminta membangun filter dan no treatment plan ya. Ketika tadi perusahaan itu oke, aku nggak ngebangun filter, aku no filter karena tadi aku punya property rights. Nah, ketika pelayan ini atau ketika pencari ikan ini bernegosiasi, maka pencari ikan ini meminta perusahaan untuk membangun filter dan no treatment plan. Dan profit dari perusahaan ini kan adalah 300 ya, dari 500 ke 300. Nah, itu kan ada penurunan dong, ada penurunan profit sebesar 200 karena dari 500 ke 300. Profit pencari ikan ya di sini teman-teman. Nah, di sini. Sorry, apa pennya mana ini? Oke, di sini berarti. Kan dari di sini dari no filter ke treatment plan, ketika terjadi negosiasi maka pilihannya ada di sini, filter dan no treatment plan. Profit perusahaan menjadi 300 dan profit bagi pencari ikan menjadi 500. Tentu saja itu naik dong. Naik menjadi 500 ya, dari 200 ke 300 naik sebesar dari 200 ke 500 naik sebesar 300. Apakah perusahaan mau gitu menerima tawaran tersebut? Ya tentu saja enggak dong. Karena ya ampun rugi banget, dari 500 ke 300 aku turun untung sebesar 200. Turun untung, sorry, turun profit ya. Turun profit sebesar 200. Kan nggak mau dong perusahaan mengambil negosiasi itu begitu saja. Alhasil pencari ikan ini bernegosiasi lagi dengan memberikan 250-nya ke perusahaan. Nah, di sini teman-teman. Jadi ketika fisherman, ketika pencari ikan itu mendapatkan profit 500 dan perusahaan itu mendapatkan profitnya 300, maka perusahaan ini ngomel-ngomel dong, enggak lah, aku nggak mau menerima tawaran ini. Oh, enggak. Oke, aku kasih kamu 250 gitu ya. Kasih kamu 250. Nah, ketika pencari ikan ini memberikan sebagian profitnya ke perusahaan itu ya sebesar 250, maka profit akhir perusahaannya sebesar berapa? 550. Dan profit pelayan, profit pencari ikannya menjadi berapa? Menjadi 250. Memang ada pengurangan. Memang ada pengurangan dari 500 ke 250. Tapi teman-teman, ketika kita bandingkan ke pilihan sebelumnya yaitu no filter dan treatment plan, itu ada penambahan sebesar 50. Ya, sebesar 50. Dari 200 ke 250. Dan di sini juga untuk perusahaannya sendiri juga ada penambahan sebesar 50. Maka disinilah sebenarnya yang efisien, negosiasi yang efisien dari sebuah private solution gitu ya. Implementasi dari private solution, negosiasi yang efisien yang sebesar itu ketika menetapkan pilihan di filter dan no treatment plan, dan pelayan akan memberikan sebagian profitnya ke perusahaan, dan perusahaan akan mendapatkan kenaikan profit dari 500 ke 550 yaitu sebesar 50 ya. Kenaikannya sebesar 50, dan pencari ikan juga akan mendapatkan kenaikan profit dari 200 ke 250. Kenapa 250? Karena tadi udah dikasih kan? Udah dikasih. Dari 200 ke 250 sebesar 50 dolar juga gitu. Jadi sama-sama ningkat profitnya itu sebesar 50 dolar. Adil toh? Oke, kita lanjut ke bahasan kita yang ketiga, yaitu Common Property Resources. Nah, teman-teman, sebenarnya materi ini cukup padat ya, cukup panjang. Tadi kita udah belajar eksternalitas, kita belajar solusi dari eksternalitas itu, terus kita belajar Common Property Resources, nanti kita belajar barang publik, dan nanti kita akan belajar tentang Economic Behavior. Banyak sebenarnya, dan itu kalau aku lihat di Pindik itu bukan satu bab, dua bab mungkin yang dijadikan satu pertemuan. Nah, itu lumayan cukup berat ya, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas di sini. Oke, Common Property Resources. Nah, apa itu? Jadi Common Property Resources atau sumber daya milik bersama,
Namanya juga sumber daya milik bersama ya. Jadi sumber daya yang dapat dijangkau oleh siapapun, yang dapat dipakai oleh siapapun. Ketika ia dapat dijangkau oleh siapapun atau dipakai oleh siapapun, akibatnya sumber daya demikian cenderung dipergunakan secara berlebihan. Contohnya apa? Contohnya ya udara, air, atau mungkin ikan ya, ikan-ikan yang ada di danau yang bisa dijangkau atau populasi hewan yang dapat digunakan gitu ya oleh siapapun. Nah, itu termasuk juga sebagai common property resources. Kita ambil salah satu contoh. Kita ambil salah satu case yaitu ada sebuah danau besar gitu. Dan di dalamnya ada ikan-ikan di mana nelayan manapun dapat mengambil ikan tersebut. Setiap nelayan mengambil ikan hingga mencapai titik di mana pendapatan marginalnya dari penangkapan ikan itu sama dengan biayanya. Dan ketika dan nelayan itu akan terus mengambil ikan tersebut ya, akan terus mengeksploitasi ikan tersebut ya, akan terus pokoknya mengambil ikan tersebut sampai akhirnya akan mencapai tingkat laba yang maksimal bagi nelayan itu. Setelah itu, tetapi danau tersebut kan sumber daya milik bersama ya, sumber daya milik bersama dan tidak ada satupun nelayan yang yang memiliki insentif untuk mempertimbangkan bagaimana kegiatan penangkapannya ini akan memengaruhi peluang nelayan lain atau akan mengecilkan peluang nelayan lain. Karena nih makin banyak yang mengambil ikan, berarti mengurangi dong stok ikan sehingga mengurangi juga ketersediaan ikan bagi nelayan lain. Hal ini yang menyebabkan inefisiensi karena terlalu banyak ikan yang diambil. Kita lihat pada gambar ini ya, ada kurva marginal social cost dan ada private cost. Oke. Tingkat populasi ikan yang efisien itu ada di F bintang. Ada di F bintang. Ditentukan pada titik di mana manfaat marginal dan manfaat marginal dan ikan yang ditangkap sama dengan biaya sosial marginalnya. Manfaat marginal merupakan harga yang diperoleh dari kurva permintaan ya. Manfaat marginal merupakan harga yang diperoleh dari kurva permintaan dan biaya sosial marginal itu ditunjukkan pada biaya sosial marginal nih pada kurva yang ungu. Jadi biaya sosial marginal ini ditunjukkan pada diagram tidak saja mencakup biaya operasional pribadi, tetapi juga biaya sosial pengurangan stok ikan. Dia sudah mempertimbangkan social cost-nya. Maka disinilah sebenarnya jumlah penangkapan ikan yang paling efektif di F bintang. Tetapi memang kebanyakan perusahaan hanya memikirkan egonya sendiri. Dia hanya memikirkan private cost-nya atau operational cost-nya. Maka dia biasanya biasanya akan mencari ikan di FC. Itu kan ini ya, lebih tinggi daripada tingkat efisiensi ikan yang boleh ditangkap gitu, yang boleh ditangkap. Oke, kita masuk ke bahasan kita yang keempat yaitu barang publik. Wah, ini sebenarnya udah nggak asing lagi juga ya, karena udah dibahas di PIE, di pengantar ilmu ekonomi di semester 1. Harusnya dibahas dikit aja sih di sini, karena pasti dosen-dosen teman-teman di PIE udah bahas lebih dalam gitu tentang barang publik sendiri. Oke, kita masuk ke sifat konsumsi barang dan jasa. Nah, jadi berdasarkan sifat konsumsi, barang dan jasa itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada excludability atau exclusiveness. Yang kedua ada rivalry. Jadi, barang itu ada barang berdasarkan itu tadi ya, berdasarkan excludable-nya dan berdasarkan rivalnya, itu nanti dibagi lagi. Apakah dia non-eksklusif, apakah dia eksklusif, atau nanti dia non-rival, ataukah dia rival. Kita masuk dulu ya, apa sih itu excludable gitu. Excludability atau exclusiveness
Jadi sifat penggunaan di mana seseorang bisa dikecualikan atau dicegah untuk mengonsumsi barang atau jasa. Namanya juga eksklusif ya. Namanya juga eksklusif nih. Jadi nggak semua orang bisa mengonsumsi barang tersebut. Jadi ada orang yang dikecualikan gitu. Pengecualiannya bisa dalam bentuk larangan, tidak memberikan atau mengharuskan adanya pembayaran. Nanti kita membahas lagi contoh barangnya seperti apa. Terus rivalry ini sifat penggunaan barang di mana konsumsi seseorang akan menghilangkan atau mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsi barang tersebut karena ada rival, ada persaingan di sana. Oke teman-teman, jadi berdasarkan sifat konsumsi tadi ya, excludable dan rival tadi, maka kita akan bagi menjadi 4 barang. Yang pertama ada private goods, ada natural monopolies, ada common resources, dan yang terakhir ada public goods yang sebenarnya jadi bahasan kita gitu di video kali ini. Kapan dia menjadi private goods? Ketika dia excludable dan rival. Kapan dia menjadi natural monopolies? Ketika dia non-rival dan excludable. Common resource ketika dia tidak excludable dan dia rival. Kapan menjadi public good? Ketika dia non-excludable dan dia non-rival. Nah, itu sebenarnya pengantar aja sih teman-teman, karena kita akan bahasnya lebih ke public goods ini sih, ke public goods ini. Kita masuk ke public goods. Public goods mempunyai sifat tidak bisa mencegah seseorang untuk mengonsumsi barang-barang tersebut atau free of charge karena tidak adanya property right atau tidak adanya hak milik. Jadi semua orang boleh bebas mengonsumsi barang itu dan tidak ada yang bisa mencegah orang tersebut ya untuk mengonsumsi barang-barang tersebut. Penyediaan barang publik oleh seseorang akan menimbulkan eksternalitas positif untuk orang lain dan sekitarnya karena merasa diuntungkan dong karena nggak ada fee-nya dan itu free of charge ya, free of charge. Terus mengapa pemerintah membangun atau mengadakan barang public goods? Kenapa bukan pasar? Karena kalau misalnya kita arahkan ini ke pasar, yang dimana pasar itu invisible hand, itu pasti akan terjadi masalah free rider. Ketika pemerintah membangun atau mengadakan barang public goods ini, dia akan mengurangi kegagalan pasar karena udah ada mekanisme atau intervensi dari pemerintah itu sendiri.